Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu yang akan mengejar kalian. Apabila telah tiba, mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan bagaimana, maka kematian apabila telah tiba tidak akan bergeser sedikit pun, walaupun sesaat. Karena percakapan itu harus dengan ilmu saja. Harus. Nggak bisa nebak-nebak. Hatta mengucapkan kalimat la ilaha illallah fa'lam. Harus diketahui ilmunya. Iya, betul. Apa maknanya, konsekuensinya, apa yang harus dilakukan sehingga menunjukkan kalimat la ilaha illallah itu benar di dadanya. Kalau enggak, seperti orang-orang munafikin, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah di zaman keemasan bersama dengan Rasulullah, salatnya bersama dengan Rasulullah. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak api neraka jahanam. Paling dasar. Subhanallah. Jadi ngelebihin orang kafir yang benar-benar kafir. Iya. Karena dia paling dasar itu. Harus ada ilmu. Sehingga Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan beramal. Jangan sampai kita berkata kemudian cari dalil. Akhirnya kalau yang demikian pembenaran, bukan nyari kebenaran, bukan. Dicocok-cocokin tuh. Nggak bisa. Cari dalil dulu. Iya betul. Jangan udah ngomong udah apa dalilnya baru dicari, dicocok-cocokin deh. Itu ilmu cocok logi kata Ustaz. Harus cari dalil dulu, setelahnya kita ucapkan. Dan kalaupun kita mengucapkan satu perkara yang salah, kita kembali kepada Allah. Iya, jangan malu-malu rujuk Ustaz ya. Iya, kadang mau rujuk gengsi, malu gitu. Karena udah terlanjur ngomong nih. Jadi yang salah-salah ngomong aja berani klarifikasi apa? Itu Ustaz. Berarti iblis ini satu. Terus malaikat maut juga satu Ustaz. Satu juga malaikat maut. Luar biasa. Dia bisa nyabut nyawa di mana-mana. Allah berikan kepadanya kemampuan. Iya. Lalu malaikat Jibril juga satu Ustaz. Nah, berarti kalau untuk malaikat-malaikat yang Allah selalu katanya ciptakan dengan berbanyak-banyak itu, yang sampai bala tentaranya Allah itu, yang katanya dia beribadah kepada Allah. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah saja. Itu berarti ada ini nggak Ustaz, kabar mungkin dari dalil apa nama-namanya? Apakah ada nama-nama khusus bagi malaikat-malaikat itu Ustaz? Ada sifat-sifat mereka seperti apa yang mereka lakukan. Seperti hamalatul arsy yang mereka membawa arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 Ustaz ya kalau nggak salah ya. Masya Allah. Ada lagi sayyarah yang mereka senantiasa mencari majelis ilmu. Ada itu. Jadi malaikat-malaikat yang memang Allah ciptakan dia untuk mencari majelis ilmu. Sehingga apabila ada majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran, yang di dalamnya dibahas sunnah Nabi, ketika pulang oleh-olehnya makin takut kepada Allah, makin mengetahui tentang kehidupan Nabi dan bersuri tauladan kepada Nabi SAW, mereka turun di majelis tersebut. Dinaungi gitu Ustaz. Iya. Rasulullah katakan nazalat alaihimur rahmah. Nazalat alaihi ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika. Majlis ilmu itu turun rahmat Allah, dinaungi rahmat Allah. Ketenangan turun. Kemudian para malaikat berkumpul di situ, turun. Dan itu kalau yang disebut dengan malaikat rahmat itu juga sifat juga Ustaz, bagaimana? Iya, malaikat rahmat. Iya, yang dia masuk ke rumah-rumah yang di situ tidak ada gambar, tidak ada anjing, tidak ada apa. Jadi mereka tidak mau masuk. Jadi ada orang kalau yang dia mau panjang umur, dia pajang foto-foto banyak biar malaikat nggak masuk. Nggak bisa. Gitu. Malaikat maut mah nggak ada urusan Ustaz ya. Mau dipajang apa, masuk dia masuk aja, dicabut aja nyawa. Orangnya tinggalnya di kandang anjing juga. Aja kalau waktunya telah tiba. Iya. Karena anjing kan kalau ada anjing. Iya. Malaikat nggak mau masuk, dia bawa anjing sebanyak-banyaknya di rumahnya. Tetap kalau waktunya telah datang, malaikat maut turun. Ya. Subhanallah. Itu Ustaz, kemarin ada salah satu tetangga kita Ustaz, yang dulu dia termasuk orang yang inilah membuka jalan kita untuk sekolahan ini Ustaz. Masih muda Ustaz. Qadarullah wafat beberapa hari lalu, padahal dia itu termasuk orang yang masih muda, terus kondisi sehat, yang sekiranya tuh masih
beraktivitas lah. Malah ada dari teman kita yang lain ini mengatakan baru 2 hari lalu saya ketemu dia di dalam keadaan sehat, ngobrol normal. Jadi kabarnya serangan jantung. Ini pelajaran banget nggak Ustaz? Apa sih yang bisa kita petik Ustaz, pelajaran bahwa kematian tuh datang tidak melihat umur atau tidak gimana? Tidak melihat umur, tidak melihat di mana dan kapan pun. Apabila waktunya telah tiba, maka kematian itu pasti akan datang. Nggak tua, nggak muda. Orang check up saban hari, anggaplah ya. Iya, check up saban hari. Dokternya dokter pribadinya numpuk, ya kan? Kemudian makan aja ditimbang. Iya. Ya, kemudian apa saja dijaga. Iya. Bahkan misalnya kalau tidur disiapkan oksigen. Iya. Kalau Allah sudah mengatakan bahwasanya dia waktunya ajalnya telah tiba, maka tidak akan bergeser sedikit pun. Iya. Gitu. Jadi wajar ya kalau kita takut. Malah kalau nggak takut malah yang berarti hatinya tertutup apa gimana Ustaz? Iya, takut itu dalam arti takut yang positif. Iya. Takut yang dengannya kita berbekal kepada Allah. Kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin belajar. Iya. Bukan takut kita takut yang apa? Jadi pesimis. Oh, bukan. Jadi kemudian berdiam diri, nangis di rumah, tidak. Ya, bukan. Kan tapi takut yang artinya kita berupaya untuk memperbanyak bekal kita untuk menuju Allah. Karena apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kondisi kita, maka kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti. Nggak ada yang lepas. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik wafat, maka kita pun akan wafat, akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu yang akan mengejar kalian. Apabila telah tiba, mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan bagaimana, maka kematian apabila telah tiba tidak akan bergeser sedikit pun, walaupun sesaat. Tidak akan maju dan tidak akan mundur. Makanya sudah sepatutnya bahwa kita itu takut waktu kita ini tiap hari berkurang gitu Ustaz. Oh, emang pasti. Waktu tiap hari berkurang, amalan masih segitu-segitu aja, perjalanan akhirat yang panjang. Udah sewajarnya kalau orang yang berakal, dia harusnya takut Ustaz ya. Betul. Harusnya dikejar dengan amalan-amalan gitu Ustaz. Harus diisi, harus dia berdoa kepada Allah. Iya. Makin banyak berdoa kepada Allah. Iya. Minta kepada Allah supaya husnul khatimah. Iya. Jangan nanti meminta husnul khatimah kalau udah 60 tahun ke atas. Iya. Siapa yang jamin kita sampai usia segitu? Kemarin yang wafat ini juga umurnya 2 kita. Jadi kita ngerasanya waduh, kok dia udah duluan ya, udah ini ya. Cuman ya gitu. Apalagi kalau melihat amalan-amalan, aduh amalan kita masih sedikit. Waktu makin habis terus gitu ya. Wajar ya kita takut dan terus mengejar amalan-amalan gitu Ustaz ya. Masya Allah. Makanya opening kita nih Ustaz selalu kan setiap memulai podcast bagi teman-teman yang memiliki waktu luang. Karena itu benar-benar yang ana dulu sempat zaman waktu belum zuhud itu yang kita paling remehkan adalah waktu. Jadi kita seperti memiliki waktu selamanya gitu. Kita seperti orang yang waktu kita masih panjang, masih ini kita senang-senang aja dulu gitu loh. Jadi orang-orang yang sampai akhirnya terus begitu ada nasihat dari Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah tentang waktu itu Ustaz. Itu yang mengena betul Diana, bahwa waktu itu adalah hal yang paling berharga. Benar. Lebih berharga daripada uang, lebih berharga dari apapun. Karena kalau waktunya udah habis, selesai udah. Nggak ada lagi tuh waktu beramal, nggak ada lagi apa segala macam. 3 menit yang berlalu tidak bisa kita ambil lagi. Iya. 3 menit yang berlalu nggak bisa kita ambil lagi. Iya betul. Sudah hilang. Jadi yang kita miliki ini adalah sekarang. Karena yang kemarin sudah hilang, yang besok belum tentu kita dapat. Betul. Jadi yang sekarang ini yang harus kita usahakan untuk beramal, terus beramal. Jadi beramal apapun bisa Ustaz ya, biarpun sambil jalan kita berzikir. Ya berzikir, jadi amalan-amalan yang tidak terikat ya dengan di amalan-amalan yang sifatnya mutlak seperti berzikir. Iya, harus selalu Ustaz ya. Iya, berzikir. Senyum Ustaz. Senyum, ya selama senyumnya di tempat-tempat yang pantas. Iya. Senyum sama ahwat? Ya nggak boleh. Kesempatan beramal soalnya senyum sama ahwat, sama ahwat disenyumin. Nggak boleh. Iya, nggak benar. Jadi setiap amalan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tentunya telah diperintahkan oleh Allah,
penjabarannya dan pengamalannya kita lihat kepada para sahabat ketika melakukannya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang gembira, dengan senyuman. Nah, pengamalan para sahabat terhadap hadis ini, apakah mereka mudah-mudahan tersenyum kepada akhwat ataukah tidak? Lu kalau papasan sama akhwat zaman Nabi gimana sih? Nggak ada. Nggak ada salam, nggak ada apa, nggak ada. Begitu juga dengan salam. Para sahabat tidaklah mengucapkan salam kepada lawan jenis mereka. Oh, jadi kalau papasan dengan lawan jenis akhwat tidak mengucapkan salam kepada para pria, tidak. Walaupun pada dasarnya afsus salama bainakum, ada perintah untuk menebar salam. Karena para sahabat adalah murid langsung dari Rasulullah SAW. Pengamalan yang dengannya, yang itu adalah maksud dari Rasulullah SAW, yang dengannya mereka mendapatkan kejayaan di dunia dan kelak di akhirat juga, itulah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Contoh yang gampang, apakah boleh sholat rawatib itu berjamaah? Nah, iya. Jamaah kan lebih baik. Iya, pahalanya 27. Lebih tinggi. Kalau sholat rawatib misalnya qobliyah zuhur berjamaah boleh enggak? Maka untuk menyatakan ini boleh ataukah tidak, kita lihat di dalam pengamalan para sahabat. Para sahabat ketika sholat rawatib mereka melakukan berjamaah ataukah tidak? Tidak ada. Mereka sholatnya masing-masing gitu. Jangan sampai mengatakan jamaah itu sholat berjamaah itu lebih afdol, karena hadis yang mengatakan sholat 2 orang itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat 4 orang lebih baik daripada sholat 2 orang. Apakah artinya kita sholat berjamaah ketika sholat rawatib? Tidak. Para sahabat tidak melakukan itu. Gitu. Terus kalau ada yang mengatakan emang tuh saya bakal diazab gara-gara sholat, ya bukan karena sholatnya, akan tetapi ketika beribadah semau sendiri. Jadi kita akan diazab karena kita tidak mentaati Rasulullah SAW. Iya. Karena kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, bukan keinginan masing-masing kita. Ya, dan siapa yang mengetahui keinginan Allah dalam beribadah? Cuma satu orang, Rasulullah SAW, yang ketika berbicara wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kadang-kadang gini Ustaz, ada yang sholat subuh Ustaz, kita pernah nemuin sholat udah mulai, Al-Fatihah juga udah selesai, tapi masih ada yang sholat sunnah nih, satu orang. Masa anak-anak muda gitu. Lalu kita pertama kali kita melihat, kita belum sempat mengingatkan pada saat itu. Pas yang kedua kali, berapa hari kemudian, begitu lagi Ustaz. Kita secara fitrah ya melihat seperti itu, oh ini mungkin orang tidak tahu. Jadi kita ingatkanlah. Jadi kita lewat belakangnya Ustaz, kita ingatkan, Mas, sholatnya bareng-bareng. Saya bilang, ngamuk Ustaz. Apa katanya? Saya lagi sholat, gitu. Kok diganggu katanya. Dia marah, dia ngomong gitu, orang kaget, ini orang lagi pada sholat berjamaah, dia teriak-teriak kan. Ana bilang, udah. Ana mengingatkan, Ana bilang begitu. Ini saya lagi sholat, Bapak ganggu saya sholat nih begitu. Ana bilang marah, ini kalau nggak di ini Ana jewer tuh Ustaz. Anak muda. Cuman Ana berusaha sabar gitu Ustaz. Jadi dia tuh berusaha mengamalkan karena dia mau lihat apa? Saya sholat nih. Saya sholat, kenapa diganggu gitu. Ya kita berusaha nggak jawab Ustaz. Tetap iya kita udah pokoknya kita tenangin udah terus kita sholat kan, kita lagi sholat sama dia didorong dari belakang gitu didorong. Itu enak gak digangguin katanya. La ilaha illallah. Allah Ustaz, itu kejadian tuh, dan anak sholat tetap berusaha gak batal lah gitu. Nah bilang mungkin anak sakit kali ya, karena kalau ikutin emosi Ustaz kita bawa keluar. Kan kalau ikutin emosi begitu kan, kita bawa keluar, kita sikat di luar, cuman kan kita gak boleh begitu kan. Jadi kita sabar, kita bilang oh ya ini mungkin anak sakit kali gitu. Selesai sholat berjamaah, itu yang di sebelah nah itu kenapa? Ya enggak, kita cuman mengingatkan, tapi tanggapannya seperti itu gitu. Nah mungkin antum bisa jelaskan Ustaz, boleh gak sih Ustaz kita sholat sunnah di saat sholat berjamaah itu sudah mulai? Nggak boleh lah. Nggak boleh Ustaz. Jadi kalau udah sholat jamaah itu ditegakkan, muadzin mengatakan qad qamatis shalah, semua harus menuju ke
mengambil shaf masing-masing untuk sholat bersama dengan imam. Ya. Sholat sunnah harus batal, Ustaz. Batal karena Rasulullah katakan idza uqimatis shalah fala salata, apabila ditegakkan salat tidak ada salat lagi kecuali salat yang ditegakkan tadi. Yang ditegakkan bersama imam itu. Bahkan orang tidak boleh yang ada di masjid di waktu salat diiqamatkan, dikumandangkan, dia kemudian diam saja tanpa ikut salat berjamaah dengan jamaah masjid tersebut. Oh, misalnya ada musafir. Ada musafir. Dia udah sholat zuhur asar, misalnya. Lalu di saat sholat asar, kan dia udah sholat tadi asar. Tapi di masjid. Tapi dia di masjid karena satu dan lain hal. Terus dikumandangkan qomat, dia ikut lagi sholat. Harus. Oh, harus. Biar tidak terjadi fitnah juga ya. Iya, karena Rasulullah menegur ada seseorang yang ketika Rasulullah lihat dia di masjid, kemudian yang lain sholat, dua orang ini tidak. Rasulullah katakan, kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Keduanya mengatakan kami sudah sholat. Musafir. Dia ngomong sholat di tempat kami. Oh. Begitu datang ke sini belum sholat. Kemudian Rasulullah katakan, apabila engkau ke masjid mendapati jamaah itu ditegakkan, walaupun kalian sudah sholat, maka masuk ke jamaah tersebut. Bahkan para ulama mengatakan itu wajib loh. Wajib. Iya, ketentuannya kalau mau tidak mau sholat lagi, sebelum adzan dikumandangkan dia harus keluar dari masjid. Karena siapa yang adzan dikumandangkan, dia masih di masjid, tidak boleh keluar dari masjid. Oh iya. Ammar ibn Yasir mengatakan begitu melihat seorang setelah adzan kemudian keluar dari masjid, maka Ammar ibn Yasir mengatakan faqad asa Abul Qasim, orang ini telah bermaksiat kepada Rasulullah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, bermaksiat kepada Allah. Jadi ketentuan hukum-hukum masjid itu harus diperhatikan. Tidak boleh seorang ketika kumandang iqamat ditegakkan kemudian dia masih rakaat yang pertama. Sebagian ulama memberikan keringanan apabila orang tersebut berada di akhir-akhir rakaat yang kedua. Misalnya di tahiyat akhir, ataupun di sujud yang terakhir. Langsung dia peringan biar cepat, dan kalau bisa mendapatkan takbiratul ihram dari imam tersebut. Karena memiliki fadilah yang luar biasa. Ustaz, ini obrolan menarik, Ustaz. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu luang lagi kita bisa ngobrol lagi, Ustaz, insyaallah. Antum kopi habis? Habis. Wah, kopinya kurang. Cukup. Mas Firman, kopinya harusnya kurang 1 gelas tuh kurang. Subhanallah, insyaallah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.